Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Melalui doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong agar kami dapat mengerti dan kemudian kami hidupi dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, kalau kita akan membaca cerita ini pada pasal-pasal sebelumnya, kita akan menemukan bahwa Israel sebenarnya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka menyembah berhala dan mereka menghinakan ibadah kepada Tuhan. Nah, alhasil saudara-saudara, dalam 2 peperangan yang mereka lakukan, mereka kalah. Pada peperangan yang pertama mereka kalah. Pada peperangan yang kedua mereka kalah lebih besar lagi. Dan di dalam peperangan yang kedua ini kemudian Israel selama 20 tahun lebih mereka berada di bawah penjajahan bangsa Filistin. Nah saudara, kemudian muncullah seorang yang bernama Samuel. Samuel menyadari bahwa yang membuat Israel seperti saat ini di bawah penjajahan Filistin adalah karena Israel berdosa kepada Tuhan. Karena itu Samuel mengajak orang Israel untuk bertobat saudara-saudara. Untuk meninggalkan dewa-dewa kafir seperti Baal dan Asyitoret. Dan kemudian Israel mengikuti Samuel. Sesudah itu saudara-saudara, Samuel kemudian mengajak Israel untuk sekali lagi setelah 20 tahun berlalu untuk sekali lagi berperang dengan bangsa Filistin. Dan hasilnya luar biasa saudara-saudara. Bangsa Israel mampu mengalahkan bangsa Filistin. Nah saudara, ketika peperangan selesai, Samuel menyadari dengan betul bahwa kemenangan mereka adalah karena Allah yang menolong. Maka seperti yang telah kita baca tadi saudara-saudara, Samuel kemudian mengambil sebuah batu, kemudian dia mendirikannya di antara Mispa dan Yesana, dan dia menamai batu itu sebagai Eben Haezer, atau kita baca lebih literal Eben Haazer. Nah saudara, Eben Haazer itu berarti batu penolong atau batu itu. Atau penolong itu ialah sebuah batu. Jadi sekali lagi Eben Haezer berarti batu penolong atau penolong itu ialah sebuah batu. Nah di dalam Alkitab berkali-kali menggambarkan Allah sebagai gunung batu Israel saudara-saudara. Nah di dalam dunia kuno gunung batu merujuk ke tempat perlindungan yang kuat, tempat berlindung yang aman, dan tempat berlindung yang kokoh. Dengan kata lain ketika Samuel mengatakan Eben Haezer dan kemudian dia mengatakan dan melanjutkan dengan kalimat sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel ingin mengatakan kepada Israel yang melindungi kalian, yang membuat kalian aman dalam peperangan ialah Tuhan sang batu karang yang teguh itu. Nah saudara, dengan menamai Eben Haezer dan kemudian melanjutkan dengan kalimat sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel ingin mengajak orang Israel, siapapun itu, yang melihat batu yang Samuel dirikan itu, mereka akan mengingat Eben Haezer. Sampai di sini Tuhan menolong Israel.
Sehingga kemenangan yang mereka miliki, kemenangan yang mereka rayakan karena ada Eben Haazer. Karena Tuhan menolong mereka. Saudaraku, kondisi pandemi hari ini yang sudah bertahun-tahun yang kita jalani adalah kondisi yang berat sekali. Kita berperang dengan keadaan global ataupun lokal. Di sisi yang lain ada banyak masalah di dalam keluarga kita, di dalam ekonomi kita, di dalam kesehatan kita. Sehingga membuat kita menjadi begitu khawatir, kita begitu takut. Namun saudaraku yang diberkati Tuhan, faktanya adalah sampai hari ini kehidupan kita masih aman. Sampai hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa menghirup nafas, kita masih mampu melakukan banyak hal. Kita masih mampu mencukupi kebutuhan kita, saudara-saudara. Nah, semua itu karena ada Eben Haazer. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Karena itu saudara-saudara, jika Samuel mengambil sebuah batu dan untuk mengingat ada Eben Haazer, mari kita jadikan hari ini sebagai Eben Haazer. Bahwa sampai hari ini Tuhan menolong kita. Namun bukan hari ini saja. Ketika kita berkaca bahwa sampai hari ini Tuhan menolong kita, maka ada optimis di dalam hati kita. Bahwa selanjutnya sampai di masa yang akan datang, Tuhan akan menjadi Eben Haazer, batu karang penolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jadilah batu karang dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu aman, tenang, dan tentram di dalam Engkau. Di tengah kegalauan, kekhawatiran, dan ketakutan, kami percaya Eben Haazer, Tuhan batu karang, penopang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara dengan sebuah kepercayaan. Eben Haazer, Tuhan pelindung, penolong kita. Dan sampai hari ini dan seterusnya, Tuhan tetap Eben Haazer. Amin.